Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, balik lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Ini ada berita baik terkait paparan dari Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, terkait anggaran 2024 Bapak Ibu. Ini termasuk di bidang pendidikan dan terkhusus bidang pendidikan maksud kami. Bu Menteri membahas ini. Nah, disinggung juga untuk tunjangan sertifikasi Bapak Ibu. Berikut ini penjelasan langsung dari Ibu Menteri. Untuk kita semuanya yang saya hormati Pak Menko dan seluruh Bapak dan Ibu sekalian, anggota Kabinet dan Pak Kapolri, kami akan sampaikan secara cepat karena sebagian tadi yang bagian ekonomi sudah juga disampaikan oleh Pak Menko. Mungkin untuk menambah beberapa penjelasan dari pidato Bapak Presiden hari ini. Satu, bahwa risiko global di 2024 masih harus diwaspadai, dan oleh karena itu APBN didesain untuk tetap menjadi shock absorber. Untuk pendidikan ini adalah angka yang sangat tinggi, 660 triliun. Tahun ini kita perkirakan realisasi dari anggaran pendidikan di 552 triliun. Panadim beberapa program tahun ini bersama Kementerian Tenaga Kerja, karena kemarin Pak Menko menekankan pentingnya untuk memberikan pelatihan tenaga kerja, maka kita memberikan beberapa kenaikan anggaran untuk baik Kemendikbud, Kementerian Agama, dan Kementerian Tenaga Kerja, terutama untuk perbaikan skill dan reskilling. Belanja pemerintah pusat dari 660 adalah 237,3 triliun, terutama untuk Kementerian Agama, Kementerian Dikbud, dan untuk transfer ke daerah sebesar 346, terutama untuk pendidikan dan gaji dari guru, tunjangan pokok profesi guru, dan dana biaya operasi sekolah. Yang below the line adalah sebesar 77 triliun, terutama untuk pembiayaan dana abadi di bidang pendidikan, baik untuk pendidikan, research maupun untuk perguruan tinggi dan kebudayaan. Untuk pendidikan, ini adalah angka yang sangat tinggi, 660 triliun. Tahun ini kita perkirakan realisasi dari anggaran pendidikan di 552 triliun. Panadim beberapa program tahun ini bersama Kementerian Tenaga Kerja, karena kemarin Pak Menko menekankan pentingnya untuk memberikan pelatihan tenaga kerja, maka kita memberikan beberapa kenaikan anggaran untuk baik Kemendikbud, Kementerian Agama, dan Kementerian Tenaga Kerja, terutama untuk perbaikan skill dan reskilling. Belanja pemerintah pusat dari 660 adalah 237,3 triliun, terutama untuk Kementerian Agama, Kementerian Dikbud, dan untuk transfer ke daerah sebesar 346, terutama untuk pendidikan dan gaji dari guru, tunjangan pokok profesi guru, dan dana biaya operasi sekolah. Yang below the line adalah sebesar 77 triliun, terutama untuk pembiayaan dana abadi di bidang pendidikan, baik untuk pendidikan, research maupun untuk perguruan tinggi dan kebudayaan. Untuk pendidikan, ini adalah angka yang sangat tinggi, 660 triliun. Tahun ini kita perkirakan realisasi dari anggaran pendidikan di 552 triliun. Panadim beberapa program tahun ini bersama Kementerian Tenaga Kerja, karena kemarin Pak Menko menekankan pentingnya untuk memberikan pelatihan tenaga kerja, maka kita memberikan beberapa kenaikan anggaran untuk baik Kemendikbud, Kementerian Agama, dan Kementerian Tenaga Kerja, terutama untuk perbaikan skill dan reskilling. Belanja pemerintah pusat dari 660 adalah 237,3 triliun, terutama untuk Kementerian Agama, Kementerian Dikbud, dan untuk transfer ke daerah sebesar 346, terutama untuk pendidikan dan gaji dari guru, tunjangan pokok profesi guru, dan dana biaya operasi sekolah. Yang below the line adalah sebesar 77 triliun, terutama untuk pembiayaan dana abadi di bidang pendidikan, baik untuk pendidikan, research maupun untuk perguruan tinggi dan kebudayaan. Jadi Bapak Ibu, dari penjelasan Ibu Menteri tadi ya sangat menjawab pertanyaan dari rekan-rekan guru
perihal bagaimana dengan TPG tahun depan. Jadi dari paparan Ibu Menteri kita bisa menarik kesimpulan bahwa Kementerian Keuangan itu tetap menyediakan anggaran untuk tunjangan profesi tahun 2024 Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan. Dan sebenarnya Bapak Ibu yang masih risau atau khawatir dengan kelanjutan TPG itu tidak perlu khawatir. Karena tunjangan profesi guru ini memang kementerian atau pemerintah wajib menganggarkan setiap tahun. Karena ada regulasi undang-undang yang mengatur Bapak Ibu. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum memahami, jadi ada Undang-Undang Republik Indonesia, ini adalah payung hukumnya kita nih para guru, nomor 14 2005 yaitu tentang guru dan dosen. Terkhusus perihal tunjangan profesi guru itu memang disebutkan. Di pasal 16 Bapak Ibu, pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 15 ayat 1 kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Nah, tunjangan profesi itu sebesar disebutkan di ayat 2 sebesar 1 kali gaji pokok guru. Jadi Bapak Ibu memang ada undang-undang yang mengatur bahwasanya guru yang bersertifikat pendidik itu berhak mendapatkan tunjangan profesi dan itu tetap harus dianggarkan oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir selagi undang-undang ini masih berlaku, tidak dirubah, maka tunjangan profesi guru akan tetap ada setiap tahunnya itu. Tapi untuk status quo saat ini Undang-Undang Nomor 14 2005 ini tetap berlaku dan guru-guru tetap mendapatkan TPG setiap tahunnya yang bersertifikat pendidik dan memenuhi syarat-syarat tentunya Bapak Ibu ya. Demikian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belanja pemerintah pusat dari 660 adalah 237,3 triliun terutama untuk Kementerian Agama, Kementerian Dikbud, dan untuk transfer ke daerah sebesar 346 terutama untuk pendidikan dan gaji dari guru, tunjangan pokok profesi guru, dan dana biaya operasi sekolah. Yang below the line adalah sebesar 77 triliun terutama untuk pembiayaan dana abadi di bidang pendidikan, baik untuk pendidikan, research maupun untuk perguruan tinggi dan kebudayaan. Untuk pendidikan, ini adalah angka yang sangat tinggi, 660 triliun. Tahun ini kita perkirakan realisasi dari anggaran pendidikan di 552 triliun. Panadim beberapa program tahun ini bersama Kementerian Tenaga Kerja, karena kemarin Pak Menko menekankan pentingnya untuk memberikan pelatihan tenaga kerja, maka kita memberikan beberapa kenaikan anggaran untuk baik Kemendikbud, Kementerian Agama, dan Kementerian Tenaga Kerja terutama untuk perbaikan skill dan reskilling.